dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang algoritma sistem manajemen karyawan. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari program yang kami buat. Yang pertama, kami membuat sebuah kelas data kelas karyawan atau objek karyawan yang terdiri dari atribut di ID, nama, tanggal lahir, alamat, pekerjaan, dan jam kerja. Dari kelas tersebut terdapat konstruktor, yaitu sebuah kelengkapan dari objek karyawan yang sama, yaitu ID, nama, tanggal lahir, alamat, dan pekerjaan. Terus next, dari objek karyawan juga memiliki sebuah metode atau fungsi get karyawan, yaitu untuk mengembalikan seluruh data karyawan yang telah diinput oleh user. Selanjutnya yaitu class database, terdiri dari atribut outstream out, objek dari firststream untuk membaca, dan stream in, objek dari stream untuk menyimpan, dan konstruktor untuk memberi nama file. Ya, kemudian kelas database memiliki fungsi untuk mengupdate data karyawan dengan cara yang pertama ada fungsi out open untuk membuka file dengan mode open, kemudian ada save untuk menyimpan, dan yang terakhir ada close untuk menutup. Ya, selanjutnya adalah fungsi untuk menghapus file atau fungsi delete. Jika ingin menghapus data, inputkan ID dan nama dari data yang ingin dihapus. Terus kemudian terjadi proses looping untuk mencari data yang kita pilih sudah sesuai atau belum di guideline. Kemudian dan selanjutnya data akan terhapus jika dalam penginputan ID atau nama tidak sesuai, maka akan muncul output error. Fungsi untuk membaca semua fungsi read all data untuk membaca data karyawan. Membuka data, jika data tidak ada akan ditampilkan file kosong. Jika ada data akan ditampilkan perintah output. Ya, oke, selanjutnya ada fungsi search atau mencari data karyawan. Pertama, dengan membuka file data karyawan dengan ID atau nama. Jika menemukan data sesuai dengan data karyawan tersebut, maka akan menampilkan data tersebut. Jika sudah selesai, close. Selanjutnya itu fungsi untuk mengedit karyawan. Di sini fungsi editnya kita memiliki ID karyawan data, artinya kita mencari nama karyawannya, yaitu in open file name. While guideline, ketika file namanya sudah ditemukan, ini jika menemukan data sesuai input, maka kita delete datanya, lalu kita inputkan datanya, terus kita save data karyawan, dan ketika tidak muncul nama karyawan yang kita cari, akan muncul teks seperti ini, not found, tidak ditemukan. Kemudian untuk penjelasan tentang menu, di sini ada menu utama yang berisi tambah karyawan, yang pertama, yang kedua terus karyawan, yang ketiga cari karyawan, dan yang keempat edit karyawan, terus yang kelima tampilkan daftar nama karyawan, terus yang keenam keluar dari menu utama. Cukup. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi untuk menerima input dari pengguna. Di sini ada beberapa yang bisa diinput oleh pengguna, yaitu ada ID input, ada nama, lalu yang terakhir ini ada jam kerja. Lalu jika sudah menginput semuanya, maka akan kembali untuk ke datanya. Lalu selanjutnya ada main fungsi. Di sini akan menampilkan beberapa menu untuk pengguna dengan memilih menu, yaitu jika memilih menu 1 akan menambahkan data karyawan, jika memilih menu 2 akan mendelete data karyawan, jika memilih 3 mencari data, 4 untuk edit data, kelima menampilkan data karyawan, dan keenam itu untuk delete program, di mana jika pengguna memilih angka 6 akan menghentikan program. Dari kelompok kami tentang penjelasan sistem manajemen karyawan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalam.